Coba deh lo keluarin semua isi tas lo. Saya bingung. Kok gue tuh yakin banget lo tuh nggak mungkin lupa kalau gue pernah ngomong sama lo jangan jawab macem-macem sama gue ya. Samsul, sumpah, handphone saya hilang waktu di diskotik. Kayaknya waktu tas saya jatuh ada yang ngambil handphone saya. Sampai sekarang saya nggak tahu gimana caranya handphone saya balik lagi ke tas saya. Udah deh Siti, kamu tuh nggak usah nutupin kebohongan kamu dengan kebohongan lain. Jawab terus terang aja, kenapa sih? Terus terang gimana lagi? Saya udah terus terang. Saya udah bilang semuanya sama kamu. Semuanya? Kamu yakin semuanya? Lalu gimana soal kamu main SMS sama Doni? Kamu tuh begitu kamu nyampe rumah. Saya sama sekali. Kamu tuh nggak usah banyak alasan, kenapa sih? Saya capek tahu.
Gak usah nambah dosa lah. Saya tuh lihat sendiri HP-nya Doni. Dan nomornya emang nomor kamu. Sam. Cukup! Don, kamu tuh ngomong apa sih sama Samsul? Kok dia bilang saya SMS-an sama kamu? Mau kamu tuh apa sih, Don? Loh, bukannya lu yang ngirim SMS ke gue? Kamu pikir saya tuh orang yang kayak gimana? Saya nggak suka ngisengin orang. Lagian handphone saya tuh hilang waktu di diskotik. Siti, gue bener-bener nggak tahu kalau handphone lu tuh hilang. Tapi sebenarnya gak jadi masalah dan nggak bakalan heboh kalau dia nggak baca SMS di HP gue. Siti, gue minta maaf. Gara-gara SMS nyasar ke gue, lu jadi begini. Nggak apa-apa, Don. Sekarang saya tahu ini bukan salah kamu. Dan sekarang gue juga udah mulai sadar kalau kesalahan ini bukan dari lu. Kita senasib, sama-sama korban fitnah. Kenapa sih ada orang yang tega nyebarin fitnah? Karena hati mereka busuk. Kalau hati busuk, paling gampang ditunggangi oleh iblis. Udah di sini. Lu nggak usah pedulin apa kata orang ya. Kerap dikit dong. Nah, itu dong. Itu baru namanya anak manis. Siti, gimana kalau nanti kita belajar bareng di perpus? Sorry, Don. Saya nggak biasa belajar di perpus. Saya biasanya belajar di rumah. Tapi boleh kan, gue numpang belajar di rumah lo. Please, Sid. Please banget. Gue diomelin biasa-biasa sama ortu gue. Lama-lama gue bisa stres. Makasih ya. Makasih banget. Ya udah, saya duluan ya. Ya. Sam, saya tahu kau masih marah sama Siti. Saya juga belum sempat marah soal SMS itu. Saya pikir Siti mungkin aja nggak bohong. Udah deh, Ria. Gue tuh lagi nggak pengen bahas. Masa kamu nggak mau tahu sih? Kan mungkin aja ada kemungkinan lain yang bisa terjadi. Kemungkinan apa maksud lo? Mungkin aja ada orang iseng yang mau ngadu domba antara kamu sama Siti, terus ngadu domba antara aku sama Doni juga. Maksud lo tuh apa sih? Lo kan sama Siti ngetop di sekolah ini. Bukannya gue GR ya, tapi sebagai anak baru, ya bisa dibilang juga lumayan ngetop lah. Nah kan mungkin aja ada orang yang ngiri, terus iseng sama kita. Tadi pagi tuh ada orang yang nelpon gue dan ngomongin soal SMS itu. Makanya tadi pagi gue tuh langsung ngerampas handphonenya Doni. Begitu gue cek, ternyata bener apa yang diomongin sama orang itu tuh beneran ada semuanya. Terus gue kan ngelacak nomor telepon tuh orang, terus gue telepon balik, tapi sampai sekarang tuh nggak pernah diangkat. Makanya Sam, kita tuh harus berpikir lebih dewasa. Karena belum tentu apa yang kita lihat dan kita dengar itu tuh semuanya beneran ada. Gua saranin lo sekarang buruan Gi minta maaf sama Siti sebelum semuanya terlambat. Kalau misalnya lo masih cemas, mendingan simpan kecemasan lo sampai bener-bener lo bisa buktiin semua itu benar. Duh, sialan. Bagus, timingnya pas bener. Sam, nih Sam, naik mobil gua aja. Jangan tunda waktu lo buat minta maaf. Ntar keburu basi lo. Yang bener lo. Lo kan teman terbaiknya Siti. Terlepas dari perasaan gue ke lo, gue sebagai manusia, gue nggak tega ngeliat lo berantem sama sahabat lo sendiri. Ya terus, ntar lo pulangnya gimana? Udah gampang, kan perpustakaan tutupnya jam 6. Ntar gue tunggu di sana ya. Makasih ya.
Gimana? Beres semuanya, Don. Dia akhirnya nerima umpan gue. Lu mendingan berangkat sekarang, Gi. Tapi lu lewat jalan tikus ya, biar nggak ketemu sama si Samsul. Abis ini gue yakin banget deh, pasti si Samsul udah nggak bakalan mau ngeliat mukanya si Siti Nurbaya itu. Pasti. Kalau gitu gue berangkat duluan ya. Dadah. Dadah. Bi. Sitinya ada, Bi? Aduh, lagi belajar di teras belakang. Masih ya, Bi? Iya, iya. Kayaknya dari tadi kita bercanda terus. Mau kamu tuh kita belajar atau ngobrol sih? Tapi lu seneng kan? Lu bisa ngelupain masa lalu dengan si Samsul. Iya juga sih. Tapi kan kamu kasihan, udah capek-capek datang ke sini tuh nggak jadi belajar. Ya nggak juga sih. Hitung-hitung, ini waktu perkenalan waktu dulu. Masih ya? Gimana, Sam? Beres kan? Loh, kenapa? Dia nggak mau maafin kamu. Kita ngomongin di luar aja, yuk. Ceritanya panjang. Gimana? Tenang aja, tinggal 1 atau 2 langkah lagi. Bagus. Ini ada titipan dari bos saya. Dia sangat senang sekali atas bantuan. Mau kan? Maaf ya, saya ngelakuin ini bukan demi bos Anda, bukan demi Anda, tapi buat diri saya sendiri. Dan saya nggak mau ngelakuin ini demi paksaan. Oke? Siti! Mana gelang yang saya kasih? Mendingan kamu balikin sekarang. Jadi sampai sekarang kamu masih belum percaya kalau saya sama sekali nggak tahu tentang SMS itu. Udah deh, Siti. Saya tuh udah nggak percaya semua omongan kamu. Dan saya paling nggak suka pengkhianat. Maksud kamu apa, Sam? Saya udah nggak peduli sama kamu. Udah deh, Don, cukup. Dari dulu tuh Samsul udah ngingetin gue, tapi gue nggak pernah percaya. Sekarang gue bener-bener ngeliat pakai mata kepala gue sendiri kalau tuh bener-bener main sama ceweknya Samsul. Lu ngomong apaan sih? Lo tuh jadi cowok nggak usah so alim deh. Gue tuh baru nyadar. Lo tuh kalau ngelakuin cewek bener-bener kayak tisu, sekali pakai langsung dibuang. Terus lu anggap si Samsul tuh anak baik-baik gitu? Iya, karena itu gue suka sama dia. Gue ngehargain dia dan dia pun menghargai gue. Paling top di sekolah. Bagi-bagi dong obat peletnya. Kita kan juga pengen bisa ngeduain cowok kayak lo. Gitu deh.
diem aja sih? Jangan so jaim gitu deh. Pertama-tamanya doang lo ya, Jaim. Sid, muka kedok lo tuh udah ketahuan, tau nggak? Pacarin cowok sekaligus 2. Udah, jangan gangguin dia mulu, kenapa sih? Kalau jadi belain dia gitu sih? Ya habis mau gimana lagi dong? Gua ngaku, gua kalah lihai sama lo, Sid. Lo berhasil bikin Samsul jatuh bangun, sekalian Doni nyungsep ke lo. Gue nyerah deh. Awas lo ya gangguin cowok gue. Kalau lo berani deketin cowok gue, jangan kaget lo kalau gue jadiin perkedel lo ntar. Pas dulu dong, sip, ya kan? Teruskan cerita kamu. Anak yang namanya Ria itu bilang tinggal 1-2 hari lagi untuk njauhin Samsul dari Siti. Dia akan mempercepat memisahkan mereka, Datuk. Katanya dia tidak mau menerima uang. Bagaimana saya bisa memegang omongannya? Kalau soal uang, dia punya kepentingan sendiri, Datuk. Dia benci sekali sama Siti. Mereka bersaing dalam memperebutkan cowok, Datuk. Dia bilang, semakin cepat Siti jatuh ke tangan Datuk, dia semakin senang. Terus suruh tunggu kabar dari dia lagi, Datuk. Kapan? Kamu sudah atur waktunya. Otak udang! Aduh. Saya mau segera. Saya sudah mulai menggerogoti perusahaannya Bagindo Sulaiman. Sekarang kita pecahkan konsentrasi dia. Kalau dia lengah, perusahaannya dengan mudah saya hancurkan. Iya, Datuk. Kamu iya-iya saja macam beo. Nan penting, satu-satunya cara untuk menghancurkan perhatiannya Bagindo Sulaiman adalah melalui Siti Nurbaya. Cepat cari dan urus itu anak. Maaf Datuk, saya ada usul. Apa usul kamu? Kamu usul supaya manusia tidak berguna ini, asika bau ini, dilempar ke kolam buaya. Bukan begitu Datuk. Usul saya bagaimana sambil mengupayakan Siti sampai ke tangan Datuk. Kita garap anak yang ditaksir sama Siti. Buat apa? Begini Datuk. Kalau sampai terjadi sama anak itu, Siti pasti sedih. Nah, saya rasa kesedihan Siti akan mempengaruhi pemikiran bapaknya. Honde mande. Hah. Itu baru pemikiran. Coba kamu tanya si Toha, di mana dia mengasah otaknya. Siapa nama anak itu? Samsul Bahri Datuk. Siapa? Ini nih, tadi Samsul datang, terus dia nitipin buku-buku. Tadi sih aku udah bilang sama Samsul biar dia tuh langsung balikin bukunya sama kamu. Tapi dianya nggak mau. Katanya sih lagi buru-buru gitu. Mungkin dia lagi sibuk. Ada apa sih? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Sejak kapan Samsul itu terlalu sibuk buat nemuin kamu? Lagian tadi dia kayaknya gue ngeliat dia mukanya kusut banget kayak koran bekas. Dia kayaknya bete banget gitu deh. Kalian berantem ya? Soalnya Maaf Irma, saya lagi nggak mood buat ngomongin dia. makasih.
emas buat kita. Harus kita manfaatin, mumpung masih anget. Kesempatan mas apa ya, Ma? Kamu kok jadi temi begitu sih? Ini saatnya untuk ngedeketin si Samsul. Dia lagi sendiri. Dan dia lagi musuhan sama Siti kan? Nah, kamu harus manfaatin kesempatan ini untuk ambil hatinya si Samsul. Tapi Siti mau dikemanain, Mah? Kalau misalnya saya ketahuan sama dia, habis deh saya dilaporin sama Om Baginda. Kamu nggak perlu khawatirin si Siti. Bentar lagi juga dia out. Out gimana, Mah? Maksudnya dia tuh mau disekolahin ke luar negeri, gitu? Kamu nggak usah tahu. Udah, pokoknya sekarang kamu ke tempat Samsul, oke? Tapi kan ini udah malam, Mah. Nggak lucu kan kalau misalnya saya tuh tiba-tiba nongol di kamarnya Samsul. Siapa yang suruh kamu ke kamarnya Samsul? Ya ajak dia keluar dong. Aduh, kamu ini gimana sih? Masa urusan beginian aja mama yang mesti mikirin? Kapan kamu bisa pinternya? Nah ya, ketahuan ya. Emang kamu lagi ngelamunin apaan sih? Kamu tuh masuk lihat mana sih? Tuh, pagar depan udah kebuka. Ada apa? Kamu tuh tumben-tumbenan nelfon saya mau ketemu. Disuruh sama Siti? Kamu tuh apaan sih? Tadi udah nanya kayak gitu. Aku udah bilang sama kamu, aku tuh gak ada urusan sama Siti. Sekarang kamu nanya lagi. Terus, kamu tuh ngapain tumben-tumbenan minta ketemu sama saya? Mau ngasihin ini? Aku dapat oleh-oleh dari saudaraku di luar negeri. Wah, ada acara apa nih? Pakai ngasih coklat-coklatan segala? Sebenarnya sih nggak ada acara apa-apa. Aku cuma pengen nyenengin kamu aja. Kamu kan seneng banget sama coklat. Tiap kamu ke rumah, pasti Siti ngasih coklat buat kamu. Saya tuh nggak nyangka ya. Kamu tuh ternyata suka merhatiin saya juga. Kamu sih nggak pernah nyadar. Soalnya tiap kamu ke rumah tuh kamu pasti selalu merhatiin Siti. Jadi kamu nggak tahu dia ada yang merhatiin kamu juga. Makasih ya. Kamu ada masalah sama Siti ya? Udah deh. Kita gak usah ngomongin soal itu. Gimana kalau kita ngomongin soal kamu? Oke, kalau menurut kamu, kalau aku dibandingin sama Siti, aku gimana? Kamu sama Siti? Kamu juga nggak kalah oke kok. Masa sih? Kamu tuh ya, baru dikasih coklat dikit aja, udah bocor deh gombalnya. Beneran. Ini kamu nih, ini Siti. Kok dilihat-lihat? Okean kamu. Yang bener, Sam. Beneran. Apalagi kalau kamu sering-sering bawa coklat kayak gini. Yeah. Makin oke. Ada apa sayang? Nggak ada apa-apa, Pak. Papa kan udah sering bilang sama kamu. Kamu anak yang berbakat, tapi kamu sama sekali nggak punya bakat bohong. Apalagi bohong sama papa. Apa sih yang bikin kamu sedih? Samsul, Pak. Samsul? Saya musuhan sama dia. Dia ngira saya deket sama cowok lain. Padahal saya cuma bantu anak itu belajar, itu doang, Pak. Lalu kamu udah bilang yang sebenarnya gimana? Tapi dia nggak pernah mau percaya. Dia selalu menghindar dari saya. Ya udah, jangan terlalu kamu pikirin.
Ada kalanya waktu itu bisa menyelesaikan apa yang manusia nggak bisa pecahkan. Sekarang kamu belajar lagi, nanti pasti Sam akan sadar sendiri kok. Ya? Sam, barusan kita ngomongin lo nih. Dengerin gua dulu, Sam. Jangan kasih komentar ya. Lo denger dulu, terus lo pikir. Kenapa sampai lo emosinya waktu Doni deketin si Siti, hah? Oh iya dong, jelas gue emosi. Siti tuh sahabat gue dari kecil. Terus apa, Sam? Hah? Kalau cuma sahabat doang, lo rela dong kalau si Siti tuh dideketin banyak cowok, ya kan? Reaksi lo jangan kayak cowok yang ceweknya selingkuh sama cowok lain dong. Udah deh, gak usah dibahas. Oke, gue sama Siti emang cuma sebatas sahabat doang. Tapi lo tahu, persahabatan itu ibarat benang. Dan benang bisa putus. Dan kalau lo berdua mau tahu juga, persahabatan kita udah putus. Kenapa lo ciprat nyari ke kita nih? Lo pernah ngajarin gue, Sam, kalau berdebat, kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Lo diam, Dut. Gue tuh gak lagi berdebat. Gue tuh gak tertarik sama Siti. Gue udah punya gebetan lain. Enggak dah. Maksud lo cewek? Ya cewek lah. Sam, kalau lo punya perasaan tertentu sama Siti, lo gak bakal bisa enjoy sama cewek lain. Tapi kalau nggak ada perasaan apapun sama Siti, silahkan lo cari cewek lain. Ya udah. Gimana caranya supaya Samsul dan si Siti mau piknik bareng? Itu masalah gampang, Don. Yang penting kita tetap harus ngelanjutin sandiwara kita. Dan lo tetap harus jadi Mr. Nice Guy di depan Siti supaya lo bisa jadi teman baiknya dia. Oh, kalau soal itu sih gampang. Kamu tuh emang gak pernah puas ya, Don ya? Ada monyet ngamuk. Loh, kenapa? Alah, udah diem deh. Dan sekarang gara-gara kamu juga, saya tuh jadi ngelukain perasaan Siti. Dan akhirnya saya tuh jadi musuhan sama dia. Semua tuh jadi kacau, tau gak? Duh, saya tuh sebenarnya pengen baikan sama Siti. Gimana sih? Siti! Siti, aku mau minta maaf sama lo. Udah lah, Ria, percuma. Beneran deh, selama ini gue udah jahat sama lo. Gue akuin, gue emang cemburu sama lo gara-gara lo deket sama Samsul. Terus gue mau jokin lo terus lagi. Gue akuin kalau gue mau deket terlaluan banget. Maafin gue ya, Siti. Please. Kenapa sih kamu cerita semua ini ke saya? Gue udah nyadar kalau gue tuh gak mungkin dapetin Samsul. Karena Samsul sama sekali gak ada perasaan ke gue. Jadi kan percuma kalau gue mikirin dia terus. Sama, saya juga udah gak tertarik untuk mikirin dia. Siti, ayo dong Siti. Lo jangan makin buat gue tambah bersalah. Gue pengen lo baikan sama Samsul. Percuma, Ria. Dia udah mutusin hubungan sama saya. Nggak ada yang percuma, Siti. Gue udah atur semua rencananya. Kita bakalan piknik sama anak-anak. Kayaknya saya nggak bisa. Nggak bisa? Apa nggak mau? Kenapa sih? Saya nggak mau Samsul mikir saya tuh pengen minta maaf sama dia. Karena saya sama sekali nggak salah. Nggak deh. Siti, kamu jangan keke gitu dong, ya? Nggak, Ria. Makasih atas perhatian kamu. Mau kemana sih, Sam? Ya, kami dulu. Silakan duduk. Lo tau nggak, Pit? Sebenarnya, gue tuh udah lama suka sama lo. Cuman ya, dulu gue nggak berani gitu deket-deket sama lo. Ya terus terang sih, karena dulu kan lo udah punya cowok gitu. Makanya sekarang, begitu gue tahu lo udah putus, gue tuh beraniin diri deket-deket sama lo. Yang benar. Sumpah. Gue nggak percaya. Kenapa, Pit? Sam, lo kan terkenal player di sekolah ini. Siapa sih yang bilang begitu? Denger dulu, lo nggak deketin gue
karena lo dapat informasi gue baru putus sama cowok gue, iya kan? Alah, semua orang juga tahu lo tuh deketin Siti dan ngegunain dia untuk dapat informasi tentang cewek-cewek yang bakal lo gebet, iya kan? Lo tahu itu dari mana sih? Dari Siti? Dari mana itu kayak nggak penting deh. Sam, kenapa sih setiap gue sebut nama Siti, kayak lo tuh aneh banget deh. Padahal gue tahu banget kalau dia tuh soal lo sendiri, iya kan? Sialan nih Siti. Dia tuh maunya apa sih? Iya, gimana? Pokoknya beres deh ya. Gue udah nyuci otaknya si Samsul sampai dia ngira kalau si Siti tuh nyebarin gosip tentang dia ya. Wah, thank you banget ya, Pit ya. Lo tahu kan apa rencana selanjutnya harus dilakukan? Pokoknya beres deh. Oke, Pit ya. Dah. Sam, dari mana aja sih dari tadi dicariin? Gue tuh lagi nyari Siti. Mau ngajakin baikan ya? Boro-boro bayan. Lo tau nggak? Dia tuh udah bikin gue nyesek banget. Emangnya ada apa sih? Sam, kalau misalnya denger gosip jelek tentang Siti, mendingan jangan buru-buru didengar deh. Yang gue denger bukan gosip. Lah, lo denger apaan? Masa Siti tuh bilang ke anak-anak kalau gue tuh ngorek-ngorek informasi dari dia. Terus informasi itu gue gunain buat deketin cewek-cewek. Itu kan fitnah. Ya udahlah Sam, gak usah dipikirin. Sekarang gue nemuin lo, nggak mau ngomongin tentang Siti kok. Terus mau nanya apaan? Gue mau ngajakin piknik. Ajakin semua teman-teman lo ya. Ini kan acara gue, jadi semuanya modalin gue. Pokoknya lo semua tenang aja deh, lo tinggal nangkring aja di sana. Gimana? Kedengerannya boleh juga. Ya lumayan lah. Gue jadi lagi butuh refreshing nih. Oke. Ikut ya. Asik. Jangan lupa ajakin teman-teman lo ya. Sip. Yaudah deh. Gue harus nyari Siti lagi nih. Tuh anak maunya apa sih? Sam, tadi gue ngeliat Siti di perpus. Di perpus. Makasih ya. Sit, kalau gue boleh ngusulin, kayaknya lo mesti ngelarin masalah lo sama Doni deh. Saya sama Doni tuh nggak ada apa-apa. Waktu dia datang ke rumah saya, itu dia cuma mau belajar. Itu kan kata lo. Tapi semua anak di sekolah ini nganggep kalau si Samsul tuh bete gara-gara lo tuh ada apa-apa sama Doni. Ya, biarin aja. Yang penting saya nggak ada apa-apa. Di mana-mana suara mayoritas tuh penting. Dibanding lo dibilang selingkuh, mendingan lo jelasin aja. Apa susahnya sih? Maaf ya, apa perlu saya datengin orang satu-satu untuk ngasih penjelasan? Gak usah sama semua orang. Lo jelasin aja sama Samsul. Soalnya tuh anak nganggep kalau lo tuh ngefitnah dia. Sumpah ya, gue kasihan banget sama lo. Udah diserbu sama gerombolan cewek, sekarang sama sohib lo sendiri. Pit, kalau lo masih mau jaga nama baik, mending lo nggak usah deh deket-deket sama Siti. Maksud kamu tuh apa sih? Apa maksud kamu cerita ke semua orang? Bilang-bilang kok saya manfaatin kamu. Saya manfaatin kamu buat nyari informasi. Dan informasinya saya gunain buat deketin cewek-cewek. Apa maksudnya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu gak usah pura-pura deh. Sebagai mantan sahabat kamu, sekarang saya minta kamu gak usah ikut campur urusan saya lagi. Sid, lu diapain masih kunyuk ini? Udah, Don. Saya nggak apa-apa kok.
gendut, ini bukan sekolah akrobat. Turun kau. Mana tasnya? Mana tasnya Samsul? Bawa kemari dulu. Duduk kau. Gendut, kamu juga cepat cari Samsul. Iya, Bu. Sam, gawat nih, Sam, gawat. Apaan? Siti lagi? Bukan Siti. Tas lo tuh dioprek-oprekin sama Pak Simanjuntak. Hah? Tas gue ada apaan sih? Gue nggak bawa barang terlarang kok. Nggak tahu gue. Kita kelas aja yuk. Ayo kelas yuk. Apaan sih? Nggak ada barang terlarangnya. Tapi soal penipuan catatan dan PR harus dipermasalahkan. Ada apa, Pak? Katanya saya dipanggil. Ya, Sekarang coba kau jawab dengan jujur. Siapa yang mengerjakan PR-mu selama ini? dan buku catatan sejarah kamu. Ya saya sendiri, Pak. Jangan bohong kau. Ini tulisan Siti Nurbaya. Sebagai bukti pembanding, kau tidak bisa membantah. Kalau kamu ketahuan ngebantah dan kamu bersalah, kami akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini secara tidak terhormat, kecuali atas permohonan bapak kamu. Sekarang saya kasih kesempatan terakhir kamu. Jawab dengan jujur, siapa yang mengerjakan PR-mu selama ini? Siapa? Siti Nurbaya, Pak. Kurang jelas, yang kuat dong. Siti Nurbaya, Pak. Mak, hebat kali kau ya. Saya sendiri guru di sini nggak sanggup untuk menggaji sekretaris. Tapi kamu dengan otak urangmu itu bisa memakai sekretaris di sekolahan ini. Samsul. Pulangkan dulu ini ke tas Siti Nurbaya. Ayo. Udah, pusing saya lama-lama di sini. Aman, Pak. Sam, udah dong, jangan dipikirin terus. Jangan nyalain Siti juga ya. Ya nyalain Siti juga ya. Terus gue nyalain siapa? Gue tuh nggak pernah tahu kalau selama ini Siti yang bikinin PR gue, yang bikinin catatan geografi gue. Kenapa setelah kita ribut semuanya kebongkar? Ya, sebenarnya susah juga sih buat gue untuk ngebelain Siti Nurbaya. Soalnya anak-anak bilang, Pak Simanjuntak tuh langsung minta dikeluarin buku catatannya Siti. Udah gitu, langsung minta dibandingin sama tulisan lo. Ya makanya, Siti tuh pasti diem-diem lapor. Dia tuh keki sama gue. Dan dia pasti pengen ngejatuhin gue. Ya udahlah Sam, yang penting sekarang kan lo udah ngaku. Dan gak jadi dikeluarin dari sekolah kan? Iya, lo ngomong gampang. Muka gue mau taruh di mana? Ya nggak ditaruh di mana-mana lah. Sekarang gini, lo tebel-tebelin aja tuh muka. Ntar juga anak-anak juga pada lupa. Masa pejabat yang ketahuan korup aja bisa? Kok lo nggak bisa sih? Halo? Halo? Gimana? Sorry ya, saya nggak bisa nemuin Anda sekarang ke depan. Soalnya di ruang depan lagi ada bapak saya sama tamunya. Tenang aja, saya udah berhasil bikin Siti sama Samsul jadi makin ribut. Samsul juga udah pastiin kok kalau dia bisa ikutan piknik. Tapi kalau Siti
belum berhasil bujukin biar dia bisa ikutan. Biar saya yang ngurus Siti. Saya punya truf tersembunyi di rumahnya. 1 jam lagi kamu kesana ya. Mau ngapain? Oke. Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa semuanya jadi kacau kayak gini? Apa perlu Papa bicara sama Samsul? Enggak, Pak. Lagian saya nggak mau. Kalau masalah saya ngeganggu kesibukan Papa. Saya kan cuma mau curhat. Papa kan kerja buat kamu. Apa artinya Papa sibuk kerja? Tapi kalau anak Papa nggak bahagia, saya harus bisa ngatasin masalah saya sendiri. pokoknya kalau kamu gagal, Papa akan turun tangan. Lagian Papa juga nggak bisa konsentrasi kerja. Papa terus mikirin kamu sedih gini. Iya, ada temennya tuh di depan. Katanya juga mau ketemu sama Om Baginda. Ya. Selamat malam, Om. Selamat malam. Silakan duduk. Sorry ya Sid, kita nggak ngabarin dulu. Kita kesini mau ngajakin kamu untuk ikutan piknik hari Minggu besok bareng sama teman-teman. Piknik dalam rangka apa? Piknik dalam rangka menghilangkan kejenuhan, Om. Sekalian mempererat hubungan pertemanan di antara kita. Sekalian kita mau kesini sekalian mau minta izin sama Om supaya Siti boleh ikutan piknik bareng sama kita. Tadi siang sih dia nolak. Katanya gara-gara dia nggak mau ketemu sama Samsul. Kalau boleh Tante usul, lebih baik Siti ikut aja. Toh ini kan kesempatan bagus buat kamu dan Samsul untuk perbaikan lagi. Iya, Papa sependapat sama Tante. Siapa tahu dengan suasana rileks, Samsul lebih enak diajak bicara. Biar gua dan dia yang jemput lo besok pagi. Nit, itu kayak Siti sama Doni deh, Nit, di sana. Mana sih? Itu tuh di bawah pohon. Oh iya, Pit. Apa gue salah lihat kali ya? Ya paling mereka pacaran kali. Udahlah, biarin aja. Mendingan kita cabut duluan yuk.